Bab ke-13. Mas. Cari Mbak Ranti dong dan ajak pulang. Zakia mendekati Bima yang sedang bermain ponsel di kursi tamu. Malas, nanti juga pulang sendiri kalau sudah capek jadi gelandangan di luar sana. Tapi Mas, sejak dia pergi rumah tak terurus. Kan ada kamu dan ibu. Nanti jika aku mencarinya bisa-bisa dia ngelunjak. Kakak iparmu itu tak boleh diberi hati karena bisa saja dia yang malah menginjak-injak harga diriku. Bima tak pernah bercerita pada adiknya dan juga ibunya jika beberapa hari yang lalu dia dan Ranti bertemu dan kepergok bersama dengan Naura di sebuah apartemen. Hari itu dia terpaksa izin kerja karena masih merasa sakit badannya bekas dipukul oleh orang tak dikenal kemarin. Aku kan sekolah Mas, ibu juga selalu sibuk akhir-akhir ini. Pulang sekolah baru ngerjainnya. Zakia terlihat cemberut. Aku sudah disuruh belajar agar kelak bisa sukses dan membanggakan Mas dan Ibu. Disuruh kerja rumah tangga juga. Mas ini gimana sih? Bima lalu menoleh pada adiknya yang baru kali ini lebih banyak bicara dari biasanya. Ya sudah, nanti aku cari. Paling juga dia kembali ke rumah orang tuanya. Zakia yang tadinya cemberut akhirnya tersenyum. Dia paling malas jika harus disuruh bantu-bantu. Selalu mengatakan jika pulang sekolah dia belajar di dalam kamar, tapi itu hanya alasan saja untuk menghindari pekerjaan rumah. Tanpa ada yang tahu kalau gadis itu sebenarnya selalu video call dengan beberapa orang pria dalam keadaan memakai baju minim. Di rumah dan lingkungannya dia dikenal sebagai gadis alim serta pendiam putri dari Umi Tika. Pendakwah yang dikenal humble dan baik. Sangat sempurna idaman semua lelaki dan sangat baik untuk dijadikan pasangan. Secepatnya ya Mas. Iya, nanti agak sorean aku ke sana cari dia. Aku akan ke rumah Mas Bima. Hari ini dia tak masuk kerja. Ya setelah pulang kerja aku akan ke sana. Alamatnya nanti aku cari di buku karyawan. Nura berbicara sendiri yang siang itu terpaksa makan sendiri di kafe karena tak ada Bima. Di saat dia memakan makanannya ponselnya yang tergeletak di meja makan bergetar. Namun wanita itu tak menjawab apalagi saat melihat nama pemanggil yang tertulis di sana. Naura bahkan sengaja mematikan panggilan yang ternyata dari Akbar, suaminya sendiri. Karena tak dijawab panggilan teleponnya akhirnya pria itu mengirimkan pesan pada Naura. Kenapa sih dia? Tidak bisa lihat aku tenang sedikit saja. Ini yang bikin aku makin muak dan jengkel padanya. Kata Naura lalu membuka pesan yang dikirim oleh suaminya. Nauru, pulang sekarang. Caca badannya panas sekali. Dia juga muntah-muntah. Astaga, kenapa sih hal seperti ini harus aku juga yang tangani? Apa guna dari pembantu yang dibayar? Masa mau makan gaji buta? Sungut Naura lalu dia menelpon balik nomor Akbar. Assalamualaikum Nauru. Mas, bisa tidak jangan ganggu aku? Tahu tidak kalau sekarang ini aku sedang makan siang? Lapar tahu Mas. Aku di sini itu kerja bukan pergi jalan-jalan tak jelas. Naura memotong ucapan Akbar yang belum selesai berbicara. Anak kita sakit Nauru. Aku tidak akan menelponmu jika bukan dalam keadaan genting begini. Tadi Bibi menelponku karena Caca sudah lemah. Dia panggil-panggil kamu Nauru. Sudah deh Mas, jangan ajari Caca manja begitu. Anak kecil demam itu sudah biasa. Itu hanya alasanmu kan agar aku pulang cepat. Astagfirullah Nauru, tega kamu bilang begitu. Aku juga tadi lagi di toko dan segera pulang saat tahu putri kita sedang sakit. Ya kamu kan pekerja lepas Mas. Bebas pergi kapan saja. Beda denganku yang kerja di perusahaan besar dan bonafit. Profesi dan titel kita beda. Aku orang kantoran dan kamu hanya pengusaha UMKM. Kan bisa izin Nauru. Aku yakin bosmu pasti akan mengizinkan apalagi ini adalah putrimu yang sakit. Ujar Akbar dengan suara gemetar mencoba menahan amarah. Aku tak bisa pulang Mas. Karena kamu sudah di rumah ya bawa saja Caca ke rumah sakit. Di sana Akbar mengepalkan tangannya. Tega kamu Nauru. Kamu lebih mementingkan semua itu daripada darah dagingmu sendiri. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu Mas, jangan berteriak padaku. Aku tak suka dipaksa seperti itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa justru kau yang mau mempersulitnya? Kamu bisa kan pergi bersama dengan Bibi. Kenapa semua harus ada aku sih? Aku ini wanita karir dan jika namaku kurang baik di perusahaan,
Bisa-bisa tak bisa dapat promosi naik jabatan. Sudahlah mas. Aku tak akan pulang dan hari ini pulang juga terlambat karena ada rapat hingga malam. Klik. Sambungan ponsel Naura matakan, setelah itu dia pun menonaktifkan benda pintar itu, karena tak ingin lagi dihubungi oleh Akbar. Bikin hilang mood makan saja. Katanya kesal lalu melanjutkan makannya. Tanpa peduli dengan apa yang suaminya tadi katakan jika putri mereka sedang sakit dan butuh dirinya. Kakak. Adik perempuan dari Ranti berdiri di ambang pintu dengan wajah sumringah saat melihat kakaknya. Gadis remaja itu berlari memeluk kakaknya saat Ranti membentangkan tangannya. Adik kakak, kamu sudah semakin besar Bia. Kata Ranti memeluk adiknya dengan erat dibalas juga oleh sang adik. Ibu dan bapaknya yang melihat kedua anak mereka saling melepas rindu tersenyum bahagia. Maaf ya, kakak kali ini pulang tak bawa oleh-oleh untukmu. Ucap Ranti. Tidak apa-apa kak, aku kan memang tak berharap semua itu. Kakak datang saja itu aku sangat senang. Sudah 5 bulan kan kakak tidak pulang. Ranti mengangguk haru dan masih memeluk adiknya. Suami kakak di mana? Sama seperti ibu dan bapaknya, adiknya juga menanyakan Bima karena Ranti jika pulang memang pasti selalu dibonceng oleh Bima, suaminya. Dia tak datang dek, dan kakak juga berharap Bima tak datang lagi. Wajah Rabia terheran-heran saat kakaknya hanya menyebut nama saja pada suaminya. Karena setahu adiknya itu, kakaknya sangat mencintai dan menghormati suaminya. Tak usah heran deh, kakak akan tinggal kembali bersamamu di sini dengan bapak dan ibu juga. Serius kak? Terus bagaimana dengan Bima? Jangan sebut dia lagi karena untuk kakakmu ini dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sudahlah. Kamu juga belum mengerti karena masih kecil. Ayo ganti baju dan makan siang. Ibu dan aku sudah masak enak hari ini. Ranti melepaskan pelukannya pada Rabia. Adiknya lalu mengajaknya masuk ke kamar untuk berganti baju, setelah itu makan bersama. Wah lauknya hari ini banyak ya bu. Ada ayam juga. Kak Ranti yang bawanya dari kota. Boro-boro beli ayam dek. Untuk ongkos ojek saja tadi pakai uang ibu. Apa yang kita makan hari ini adalah rezeki dari seseorang yang baik hati telah memborong dagangan ibu dan memberi uang juga. Iya Bia. Nah ayo makan dan jangan banyak tanya lagi. Sahut ibunya menimpali membuat gadis remaja itu tersenyum. Cantik juga mirip dengan Ranti tapi masih versi remajanya. 1 jam kemudian, Ranti dan keluarganya duduk di teras rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus dan juga ditemani oleh gorengan yang dibeli dari pedagang gerobakan yang lewat di depan rumah. Bu! Panggil Ranti. Ya nak? Boleh tidak uang ibu aku pinjam 500.000? Mau ku jadikan modal berdagang kecil-kecilan. Katanya pada ibunya. Rabia yang menggelar tikar di lantai sedang tiduran sambil membaca buku yang dia pinjam di perpustakaan sekolah. Modal? Mau usaha apa kamu nak? Bapaknya yang bertanya. Kue pak. Ibu kan jualan nasi uduk. Nah aku akan buat kue untuk dijual di sini juga. Sebenarnya ada banyak usaha yang bisa dijalankan tapi kan butuh modal besar. Selain dijual di sini, aku akan menawarkan ke warung-warung di sekitar sini. Ide bagus nak. Memang kadang ada yang menanyakan kue, tapi sayangnya ibu tak jual. Ya kamu ambil saja nak. Kapan mulainya? Ibunya sangat mendukung keinginan Ranti. Insya Allah besok sudah bisa dijual bu. Subuh nanti aku akan membuatnya. Tak usah banyak-banyak dulu. Cukup 5 macam kue. Kalau memang dirasa laris baru buat yang agak banyak. Iya nak. Nanti kamu beli bahannya. Dan uang yang tadi itu kamu saja yang pegang semua. Loh kok aku bu? Itu kan pemberian untuk ibu. Ucap Ranti. Betul. Tapi ibu kasih kamu saja untuk memegangnya. Betul apa yang ibumu katakan nak? Kamu saja yang simpan uang itu. Jika memang ibumu butuhkan bisa minta padamu. Tahu sendiri ibumu kadang lupa simpan di mana. Takutnya malah hilang kalau ibumu yang menyimpannya. Itu kan uang yang banyak. Baiklah pak. Kata Ranti akhirnya. Sebaiknya kamu dan Rabia pergi ke warung untuk membeli bahannya. Ujar ibu Akah. Hore, tapi aku bukan minta es krim bu. Yang harga 2.000-an aja kok. Boleh, tapi temani kakakmu ya. Oke bu. Lalu Ranti dan Rabia pun berdiri dan bersiap pergi setelah ibu Eka memberikan uang pada Ranti.
Namun langkah kaki dari wanita itu terhenti saat melihat satu sepeda motor masuk ke dalam halaman rumah orang tuanya. Ranti, ayo naik dan kita pulang. Kata pria yang duduk di atas sepeda motor tanpa menoleh pada kedua orang tua Ranti. Untunglah aku menemukanmu di sini. Jika tidak maka akan kulaporkan kau atas perselingkuhan dengan pria yang tempo hari bersamamu. Ayo cepat kita pulang. Kata Bima dengan wajah datar membuat Ranti seketika mengepalkan tangannya, apalagi melihat sikap Bima yang sama sekali tak menghargai orang tuanya. Tunggu apa lagi? Ayo cepat naik. Kamu mengajakku pulang? Tidak salah. Aku sudah pulang ke rumah orang tuaku saat ini dan kamu salah jika masih yakin aku akan kembali bersamamu. Sudah lupa dengan tamparan yang kau berikan tempo hari padaku. Kelakuanmu di luar bersama dengan wanita lain. Bahkan aku kehilangan janinku karena dirimu bangsat. Ranti! Jangan nak! Teriak ibu dan bapaknya bersamaan, namun terlambat. Bima sudah jatuh dari motornya. Bab ke-14. Pak Sugeng berlari untuk membantu Bima berdiri, namun bapak dari Ranti itu terkejut karena saat dia mencoba menolong, Bima malah menepiskan tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, katanya dengan ketus. Bapak hanya ingin bantu kamu nak Bima, ujar Pak Sugeng. Tidak usah. Pria parubaya itu segera berdiri dan berjalan mundur. Bima sendiri sudah berdiri tegap sambil menatap Ranti dengan tajam. Oh jadi begini sekarang kamu ya? Berani padaku. Diapain saja oleh pria yang kamu temani itu? Dia membawamu ke hotel kah sehingga lupa jalan pulang dan malah kembali ke rumah orang tuamu? Karena sudah tak berani pulang ke rumah suamimu. Kamu bicara apa nak Bima? Ibu Eka bertanya karena bingung dengan apa yang Bima katakan. Tanya pada anakmu itu. Dia pergi dari rumah selama berhari-hari karena dibawa oleh lelaki lain tepat di depan mataku. Oh, aku jadi curiga jika anak yang dia kandung bukanlah darah dagingku. Meledak sudah amarah Ranti. Dasar pria kurang ajar. Mulutmu begitu kotor sama seperti comberan. Aku tak menyangka kau yang dulu lembut ternyata begini sifat aslinya. Kata Ranti dengan berang, lalu dia mendekati Bima yang juga memasang badannya untuk menghadapi Ranti. Aku juga tak mengira kau yang dulunya penurut pada suami tak lebih wanita jalang. Jalang katamu? Tidak terbalik kau yang suka bermain selangkang di luaran. Alasannya selalu sibuk bekerja. Berangkat masih pagi buta tapi ternyata semua itu hanyalah dusta. Kamu malah bersama dengan wanita lain. Jangan fitnah kau Ranti. Fitnah katamu. Lalu yang tempo hari kulihat di apartemen dengan wanita gatal itu siapa? Mana ada orang kerja di kamar apartemen hanya berdua. Kalau berkeringat berdua di atas tempat tidur itu baru masuk akal. Kau pergi bersama dengan lelaki lain Ranti. Aku dan Naura memang sedang dalam urusan pekerjaan di sana. Bima tetap berkelit dan tak mau mengakui. Oh ternyata namanya adalah Naura. Apa dia Uti Cantik yang masuk ke dalam mimpimu sampai kau menggigau tentang dirinya? Wanita sepertinya yang menurut ibumu bagus dan layak dijadikan istri kan? Karena dia berhijab dan auratnya tertutup. Tidak sama sepertiku yang masih terbuka. Tapi asal kau tahu Bima. Penampilan tertutup tidak menutup kemungkinan jika akhlaknya bobrok. Diam Ranti. Kamu yang diam Bima. Mau apa kau datang kemari? Ingin menjemputku kembali ke rumahmu. Aku sudah tak sudi lagi setelah apa yang kau lakukan padaku. Jika selama ini aku diam dan sabar atas pelajuan ibumu karena aku cinta dan hormat padamu sebagai suamiku, aku bisa menghadapi semuanya jika suamiku masih berada di pihakku. Tapi sayangnya sore itu kamu menamparku di depan ibumu dan aku pergi luntang-lantung tidur di rumah orang karena tak ada rasa pedulimu untuk mencariku. Malah kamu yang kepergok bersama wanita lain. Lalu kau dengan teganya mendorongku ke lantai hanya demi membelah wanita yang kau sebut bernama Naura itu. Aku kehilangan janinku karena kau. Bima setan. Dada Ranti kembang kempis menahan sesak. Dia berlari mengambil batu yang membuat Bima tentu saja kaget. Mau apa kau? Katanya sambil berlari hingga pada akhirnya batu yang Ranti lemparkan padanya mengenai ruang kosong. Kenapa lari? Jangan gila, Ren. Biar aku gila. Aku begini karena dirimu setan. Pak Sugeng memeluk tubuh putrinya dari belakang. Nak sudah, jangan begini. Malu dilihat tetangga. Kata bapaknya,
yang memang sudah ada banyak orang yang melihat pertengkaran itu. Pergi kau dari sini. Aku tak sudi lagi kembali ke rumahmu. Kita akan bertemu di pengadilan. Aku tak mau dan tidak sudi lagi jadi istrimu. Kita akan bercerai. Bima terkejut. Dia tak menyangka Ranti yang begitu mencintainya malah yang ingin bercerai darinya. Tentu saja dia merasa malu dan harga dirinya jatuh jika diceraikan oleh seorang wanita. Kamu pikir aku akan menangis jika bercerai denganmu? Baik. Kita bercerai dan kupastikan kau akan menyesal seumur hidup karena telah berpisah denganku. Cuy wanita tak tahu diuntung. Sudah diajak hidup ke yang lebih layak, tapi malah memilih kembali jadi gelandangan di sini. Kau akan datang menangis memohon padaku untuk rujuk Ranti. Jangan omong kosong. Pergi. Jika tidak maka motormu ini akan kubakar. Ranti mengambil korek api yang ada di meja dagangan ibunya di depan mereka lalu mendekatkannya pada tangki motor Bima, membuat pria itu seketika panik. Baik. Aku pergi. Ranti lalu menjauh dibimbing bapaknya. Bima sendiri segera berlari mengambil motornya dan menyeretnya menjauh dengan was-was. Kakak. Rabia menangis memeluk kakaknya. Jangan nangis, Dek. Aku tidak apa-apa. Namun gadis remaja itu semakin menangis. Dia tak menyangka jika kedatangan kakaknya kali ini ternyata Karebna sedang ada masalah dengan suaminya. Pergilah Nak Bima, kalian memang sebaiknya pisah saja. Sebagai ibunya Ranti, aku tidak akan rela jika putriku diperlakukan tidak pantas di rumahmu. Ternyata ibumu yang bergelar Umi Tika juga tak lebih baik darimu. Hari ini juga kau kupecat jadi menantu. Jangan karena kami miskin kamu bisa memperlakukan anakku semaumu dan ibumu. Tidak bisa. Kami saja tak pernah memarahinya. Tapi kamu dengan lancangnya telah menamparnya. Bahkan putriku keluyuran di luaran tanpa kamu cari. Dan yang lebih sadis, putriku kehilangan janinnya karena ulah suaminya sendiri. Satu kasta untukmu Bima. Kau itu pecundang. Pergi sekarang juga dari sini. Tinggalkan rumahku. Kalau tidak, maka air mendidih dalam panci itu akan kusiramkan padamu. Ibu Eka menunjuk panci yang berada di samping rumah yang memang kebetulan dia tadi sedang memasak air untuk diminum dan telah mendidih. Pergi. Bima mematikan mesin motornya, dan dia terkejut karena di kursi teras ada ibunya yang sedang berbincang dengan Naura, dan rupanya mobil wanita itu diparkir di depan rumah tetangganya sehingga dia tak melihatnya. Mas Bima. Dari mana? Kau tegur Naura sangat lembut padanya membuat Umi Tika tersenyum. Nauru, tadi aku dari. Bima menggaruk kepalanya karena bingung harus mau bilang apa karena dia tak mungkin bilang jika baru saja pulang dari rumah orang tuanya Ranti dan bermaksud menjemput istrinya itu. Dari rumah keluarga Nak, Umi tadi yang suruh sebentar. Potong Umi Tika cepat lalu memberikan kode pada Bima. Iya, sudah lama Nauru. Kok tidak beri kabar jika mau kemari? Sengaja Mas Ma aku mau buat kejutan untukmu. Malah tak ada di rumah. Untung ada ibumu yang baik ini. Umi Tika tersenyum. Ayo masuk. Nanti Naura sekalian makan malam di sini ya. Kata ibunya Bima dengan ramah. Boleh Bu. Apa tidak akan jadi perbincangan? Siapa yang mau perbincangkan? Itu Bu. Bukannya Mas Bima ada istri. Dan saya tidak nyaman. Nanti istrinya cemburu. Kata Naura pura-pura merasa tak enak. Ya tidak dong Nauru. Kita kan hanya teman. Kamu juga sudah punya suami kan? Malah telah ada anak juga. Umi Tika sebenarnya terkejut namun menyembunyikannya. Tadinya sudah senang karena dia suka pada Naura. Tapi nyatanya wanita cantik itu telah berkeluarga. Iya Mas. Kata Naura tersenyum. Padahal dalam hati, dia juga gedek Bima mengingatkannya pada suami dan anaknya. Naura sedari siang tadi tak mengaktifkan ponselnya dan dia tak tahu bagaimana kabar putrinya yang katanya sakit. Wanita itu tak tahu marahnya Akbar saat datang ke kantor untuk menjemput istrinya, tapi malah Naura katanya sudah pulang sedari 2 jam yang tadi. Di mana kamu Naura? Putri kita butuh kamu. Naura. Teriak Akbar di dalam mobilnya dengan wajah merah padam. Kamu sudah keterlaluan Naura. Ini sudah keterlaluan dan aku akan cari kamu sampai dapat. Lihat saja aku pasti bisa menemukanmu malam ini juga.